Pemirsa, penghadangan kegiatan diskusi yang melibatkan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan kembali terjadi. Tanpa alasan pasti, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendadak menyegel dan mencabut izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat atau Gedung GIM di Kota Bandung sebagai lokasi acara diskusi. Betulkah hal tersebut adalah upaya sistematis menjegal Anies? Bukan karena baca pres, karena Anies bukan baca pres berlabel President's Man. Sudah bersama kami Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Mas Maman dan juga Mas Umam. Selamat malam. Baik, semuanya sudah hadir. Pemirsa, kami informasikan bahwa kami juga sebetulnya sudah mengundang pihak dari Pemprov Jawa Barat untuk bergabung dalam diskusi ini, tapi belum bisa hadir. Oleh karena itu, Kang Maman dan juga Mas Umam, saya akan putarkan terlebih dahulu. Apa respons dari pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kejadian kemarin? Mohon dilihat secara utuh, di mana pertama adalah ada pengajuan permohonan izin. Di situ disampaikan bahwa digunakan untuk diskusi. Kemudian teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan konfirmasi apakah betul ini untuk diskusi. Benar, tidak ada politik, tidak ada. Nah, menjelang 1 hari menjelang acara, jadi hari Sabtu malam, teman-teman dari Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan saya kira juga Pak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri juga paham bahwa ada aturan yang harus ditegakkan oleh para ASN ini, di mana mereka melihat ada baliho-baliho dengan tulisan Capres Cawapres, dan sudah jelas bahwa aturan KPU melarang adanya pelaksanaan yang bersifat seperti kampanye selama sebelum kampanye. Dan dengan demikian teman-teman ASN dari pariwisata dan kebudayaan ini hanya menegakkan aturan dengan menurunkan baliho dan memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon bahwa ternyata ini tidak diskusi, ada politiknya. Kemudian informasi dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pemohon meminta maaf dan ada kesalahan, dan disampaikan bahwa berarti izin kami cabut. Oke, itu penjelasan dari pejabat Gubernur Jawa Barat, Kang Maman. Jadi itu alasannya Gedung GIM disegel tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Izin yang diberikan sebelumnya adalah untuk rapat koordinasi atau untuk diskusi ya. Tapi ternyata dari Pemprov Jawa Barat itu menilai adalah kegiatan politik. Apakah alasan ini bisa diterima oleh pihak Anies, Kang Maman? Iya, alasan itu sangat dibuat-buat, tidak rasional, dan tidak paham tentang arti sebuah kebebasan secara konstitusional. Saya sering banget menggunakan GIM itu sebagai acara-acara diskusi dengan nuansa apapun termasuk nuansa politik. Karena ada historical values di mana tempat itu adalah tempat di mana Bung Karno menulis pledoi tentang Indonesia Menggugat. Jadi apa yang dijadikan alasan oleh Pemprov Jawa Barat melalui Disbudpar seperti itu sebuah alasan yang tidak paham tentang pertama background tentang sejarah Gedung Indonesia Menggugat, yang kedua keputusan MK bahwa diperbolehkan tempat-tempat pemerintah termasuk kampus dijadikan diskusi, termasuk diskusi politik, apalagi sekarang belum memasuki masa kampanye. Dan yang ketiga, ada ketidakadilan bahwa di beberapa tempat misalnya ada gedung pemerintah di Arca Manik dipakai oleh salah satu pimpinan partai untuk berdiskusi. Ini tentu sangat menyakiti demokrasi kita, bahwa bagaimana mungkin kita ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat, demokrasi yang kuat, demokrasi yang mencerdaskan, masih ada pola-pola yang berjiwa kerdil melarang orang lain untuk menggunakan tempat tersebut. Ini keberatan kita, Mbak Zalvi. Oke, baik. Mas Umam, kalau Anda menilai apakah alasan yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat itu masuk akal?
Iya, kalau masuk akal atau tidak, saya pikir masing-masing pihak akan mencoba untuk memberikan legitimasi terkait dengan aturan, regulasi yang ada. Tetapi bagaimanapun juga ini tidak sekali dua kali, dan ini akan memberikan justifikasi bahwa seolah ada keberpihakan di dalam konteks penyelenggaraan negara, terutama terkait dengan konteks preferensi politik dari pihak-pihak yang ada di pemerintahan. Oleh karena itu, bagaimanapun juga ke depan, semua pihak harus clear. Kalau misal memang kemudian problemnya adalah di lapangan secara teknis ada muatan politik dan sebagainya, maka antara panitia dengan pemerintah daerah juga harus menjelaskan, mendiskusikan supaya kemudian tidak ada prasangka-prasangka yang tidak justified, yang tidak valid. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian sifatnya di last minute dan kemudian izin yang seharusnya diberikan ternyata kemudian tidak diberikan atau bahkan dicabut, ya itu seolah mempertebal bahwa ada intervensi kekuasaan yang menunjukkan preferensi politik tertentu. Dan bisa jadi karena memang tempatnya misalnya di Gedung Indonesia Menggugat misalnya, seolah kemudian akan memberikan legitimasi kekuatan historis bagi proses politik yang ada di dalamnya untuk melakukan gugatan terhadap kekuasaan yang ada sekarang. Nah, situasi ini supaya kemudian tidak menciptakan polarisasi dalam konteks demokrasi menjelang Pilpres 2024 harus didudukkan secara terbuka. Tidak boleh kemudian klaim-klaim secara sepihak terutama di jelang akhir kegiatan. Nah, maka baik dari panitia maupun dari pemerintah daerah harus betul-betul duduk secara terbuka supaya kemudian prasangka juga pikiran-pikiran negatif tidak kemudian menjalar menjadi bagian dari polarisasi yang sangat tidak sehat untuk demokrasi ke depan. Oke, Kang Maman, benarkah ada informasi yang kurang lengkap yang diberikan oleh penyelenggara acara diskusi ini, bahwa di awal disebutkan ini adalah acara diskusi, bukan spesifik ini adalah diskusi politik yang akan menghadirkan Baca Pres Anies Baswedan? Dari awal ketika kami meminta salah satu anggota DPRD PKB untuk meminta izin, kita sudah nyatakan bahwa ini adalah diskusi tentang perubahan. Dan kami menyatakan bahwa perubahan ini nanti siapapun narasumbernya termasuk Mas Anies, itu tentu punya hak untuk terus digelar diskusi ini. Jadi tidak ada alasan atau dianggap tidak sempurna karena di samping kami menyatakan dengan prosedural yang resmi lewat surat dan lewat telepon, kami pun melakukan semacam di media-media sosial termasuk juga kita memberikan informasi secara personal tentang diskusi-diskusi ini, sesuatu yang tidak perlu ditakutkan oleh siapapun, diskusi yang normal, diskusi yang penting bagi Indonesia ke depan. Kalau alasannya adalah ini adalah soal aturan pemilu, aturan masa kampanye, kampanye yang belum dimulai, dan dari pihak Anda bagaimana menanggapi ini, Kang Maman? Ya, ini justru karena belum kampanye, kita kan nggak kampanye, kita kan diskusi. Hari ini kita perlu melakukan edukasi di tengah masyarakat tentang arti sebuah perubahan, tentang seorang pemimpin. Kita tidak mau memilih seperti memilih kucing dalam karung. Inilah saatnya para calon-calon presiden, wakil presiden ini terus berkeliling di tengah masyarakat. Biarkan masyarakat untuk nanti memperlihatkan ide gagasan apa yang ditawarkan oleh calon presiden dan wakil presiden ini. Baru nanti ketika kita sudah masuk di kampanye resmi di bulan November, baru di sini kita akan ngomong soal program yang memastikan rakyat memilih atau tidak. Ini kan semacam persiapan kita menuju kampanye resmi dengan cara menggelar diskusi. Jadi jangan ada upaya alasan administratif yang normatif. Kita butuh demokrasi yang sehat. Dan juga kenapa harus last minute penyegelannya, seperti yang terjadi ketika Mas Anies bikin acara senam di Bekasi, tiba-tiba langsung tidak diberi izin. Biar terus-menerus secara sistematis penjegalan ini, masyarakat jadi tahu ada apa sebenarnya dengan kekuasaan ini, sehingga takut dengan kata perubahan, takut dengan alternatif pemimpin-pemimpin baru yang akan tampil memajukan Indonesia. Kang Maman, kenapa Anda sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah upaya yang sistematis terhadap Anies? Karena bukan kali pertama. Jadi ketika kami mendiskusikan bahwa ini penting,
Karena hari itu jadwal Mas Amin di samping di Bandung itu akan hadir di Jatiwangi, lalu ke Malang, seperti itu kita udah mempersiapkan temanya. Kita tidak ingin calon presiden datang cuma jalan-jalan, cuma senam, cuma hadir ini, tetapi lebih kepada itu ada semacam dialog dengan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan, kelompok-kelompok milenial dan relawan, sehingga ketika terus-menerus upaya penjagalan Rasma Anies di Bekasi, di Aceh, di Riau, di mana di beberapa tempat itu kami melihat oh ini sistematis banget gitu ya. Padahal seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, kita harus memulai pola demokrasi yang terbuka, mencerahkan, menggembirakan, bukan lalu jadi menakut-nakuti seolah-olah tidak boleh ada suara lain yang lantang menyuarakan tentang pentingnya sebuah perubahan, keadilan, dan kesejahteraan. Kami berdiri di sini karena kami ingin perubahan. Itu diungkapkan 18 Agustus 1930. Hari ini kita berkumpul kembali di sini, tanggalnya 8 Oktober 2023. Dan kita ingin menggunakan gedung yang sama. Dan ternyata perjuangan itu harus kita perbesar, memberikan ruang untuk kebebasan berkonstitusi, kebebasan untuk berbicara. Karena ternyata gedung yang di zaman Belanda pun bisa dipakai, hari ini tidak bisa kita gunakan. Apa artinya? Artinya kita harus lebih teguh bahwa kebebasan berbicara, kesetaraan kesempatan harus dikembalikan di negeri ini. Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa. Mas Umam, jadi menurut analisa Anda, apa yang menyebabkan kejadian demi kejadian yang diduga oleh pihak Amin ini adalah sebagai upaya sistematis untuk menjegal Anies itu kerap terjadi? Ya, bagaimanapun juga posisi dari Anies Baswedan sendiri adalah sebagai simbol dari gerakan perubahan yang notabene adalah antitesa dari pemerintahan Jokowi saat ini. Apapun argumen yang disampaikan memang betul konteks perubahan bukan berarti kemudian antitesa 100%, tetapi ada yang kemudian tetap dilanjutkan, tetapi kemudian ada juga proses evaluasi dan lain sebagainya. Tetapi diakui atau tidak bahwa respon dari elemen penyelenggara negara seperti itu, ya itu sebenarnya mengindikasikan bahwa elemen kekuatan ini diperhitungkan untuk menjadi potensi kekuatan yang bisa kemudian menjadi unprecedented force dalam konteks political power di Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, kalau misal argumen tadi yang disampaikan seolah ini bukan masa kampanye, ya itu sebenarnya menepuk air terpercik muka sendiri. Karena bagaimanapun juga dalam berbagai kesempatan yang dilakukan oleh para capres yang lain, kemudian diskusi secara terbuka dilakukan di berbagai forum, baik online maupun offline, sebenarnya itu materi sosialisasi yang memang tidak terbungkus secara formal dalam konteks kampanye, tetapi ada soft campaign di sana dalam konteks literasi politik, edukasi politik, dan juga sosialisasi. Oleh karena itu, di dalam konteks ini, kalau misal argumennya itu seolah kemudian ingin menunjukkan bahwa KPU dan juga Bawaslu seolah kemudian tidak bekerja, karena bagaimanapun juga yang dikerjakan yang lain-lain di tempat-tempat yang lain itu adalah juga bagian dari soft political campaign itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian ini diulang lagi, apalagi kemudian PJ Gubernur Jawa Barat sendiri misalnya Pak B. Mahmudin, yang kemudian nanti bisa dikaitkan beliau adalah dari lingkaran Istana Presiden Jokowi sebelumnya, kemudian bisa dikait-kaitkan seolah ini adalah bagian dari perintah dari ring satu atau kekuasaan presiden itu sendiri. Nah, untuk menetralisir tudingan-tudingan semacam itu, kemudian saling curiga-mencurigai, maka semua harus terbuka, semua sistem harus dibuat akuntabel, semua sistem harus dibuat secara transparan, sehingga kemudian tidak ada instrumen kekuasaan yang seolah memfasilitasi kelompok yang lain, tetapi kemudian memberikan resistensi kepada pihak yang lainnya. Nah, situasi ini yang tampaknya harus dijaga betul di dalam konteks demokrasi yang terbuka, demokrasi yang egaliter, sehingga kemudian tidak ada satu dua pihak yang seolah kemudian dirugikan, karena kalau misal dirugikan dan kemudian bisa dimanfaatkan sebagai sebuah gelombang mengkonsolidasikan dukungan, maka hal-hal seperti ini justru akan meningkatkan quote by quote saham politik
terutama dari kelompok-kelompok yang merasa tidak fair, tidak sejalan dengan pemerintahan saat ini. Baik, oke. Kang Maman, Anda kan PKB ini sebelumnya berada di luar koalisi perubahan, sebelumnya dengan koalisi Pak Prabowo ya. Apakah pernah mengalami kejadian seperti ketika bersama dengan Anies? Ya, tentu tidak ya, kecuali ketika kami juga merasakan misalnya di awal-awal 2014, ketika ada gelombang fitnah, hoax, dan sebagainya seperti ada sebarnya obor rakyat, seperti itu. Saya adalah orang yang melaporkan peristiwa black campaign yang dilakukan lewat obor rakyat yang menghina calon presiden Jokowi ketika itu. Saya melaporkan ke Barreskrim dan saya mempunyai komitmen bahwa kampanye apapun tidak boleh ada orang yang melakukan upaya-upaya yang terus-terusan melakukan hoax, fitnah, adu domba, pemecah belahan, dan lain sebagainya. Maka ketika saya di 2019 jadi direktur tim kampanye nasional bidang relawan, kita selalu mengedukasi para relawan untuk tidak melakukan upaya hoax, fitnah, dan sebagainya. Termasuk juga meminta kepada pihak pemerintah, siapapun dia di daerah, untuk tidak membatasi gerakan-gerakan relawan, terutama untuk diskusi-diskusi. Maka ketika Mas Anies mengalami peristiwa seperti ini, yang pertama justru saya menyayangkan ini adalah menjadi indikator kemunduran demokrasi. Bagaimana mungkin upaya-upaya pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Jokowi itu ternyata dinodai oleh lemahnya indikasi demokrasi dengan cara membungkam kebebasan berpendapat dan berpendapat. Yang kedua, kita tahu bernegara itu adalah berkonstitusi, dan konstitusi disandarkan oleh dua hal. Pertama, memberikan HAM, kebebasan freedom of speech, freedom of religion, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memberikan hak dari masyarakat. Jangan mimpi infrastruktur itu menjadi bagus kalau masih ada orang yang terusir dari tanahnya seperti di Rempang, di Pourlatu, dan lain sebagainya. Ini menjadi komitmen bagi kami di Anies Muhaimin untuk terus mengatakan kepada masyarakat bahwa cita-cita besar bangsa ini sesuai di dalam pembukaan Undang-Undang 45 adalah memberikan hak sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk hidup lebih tenang, bebas, punya pendapat yang berbeda dengan penguasa sekalipun, asal untuk Indonesia ke depan yang lebih maju. Oke. Mas Umam, dugaan penghadangan demi penghadangan yang dirasakan oleh Amin ini apakah akan berefek negatif untuk Amin atau justru bisa memunculkan simpati dari masyarakat? Semua bergantung dari langkah mitigasi pasca serangan-serangan semacam itu. Kalau misal kemudian bisa dilakukan dan juga bisa dijelaskan secara proporsional kepada basis masyarakat yang berpotensi menjadi swing voters bagi pasangan ini, saya pikir itu berpotensi kemudian mengubahnya menjadi dukungan yang cukup potensial. Tetapi kalau misal kemudian langkah ini tidak bisa diantisipasi dengan baik, karena memang ini bukan 1-2 kali saja. Caimin saya pikir juga sempat kemarin mengalami situasi yang serupa, kalau nggak salah di Kalimantan ya, di acara Musabakoh Tilawatil Quran, yang dia hadir di sana dalam kapasitas sebagai wakil ketua DPR ya, untuk membuka sebuah acara, tapi kemudian dalam undangan itu seolah dibatalkan dalam 6 menit yang sama. Jadi trennya, polanya relatif mirip. Nah, oleh karena itu, situasi ini harus bisa dijelaskan dengan baik. Kalau misalnya memang kemudian narasi perubahan ingin dihadirkan, maka kemudian hal ini berpotensi menjadi bagian dari munisi untuk dijelaskan dari kelompok pro-perubahan. Nah, oleh karena itu, terkait dengan konteks poin-poin democratic regression, atau poin-poin kemunduran demokrasi, barangkali kemudian masyarakat juga bisa mencerna itu sebagai sebuah poin yang perlu dievaluasi. Jika kemudian itu bisa ditranslate dengan baik, bisa diterjemahkan, bisa disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat, terutama kelas menengah terdidik dan juga masyarakat secara umum, maka tantangan itu bisa berubah menjadi peluang. Tapi kalau misalnya tidak mampu, maka ini berpotensi menjadi sebuah ganjalan yang bisa berdampak kurang produktif bagi elektabilitas pasangan Anies Muhaimin itu sendiri. Bergantung pada responnya. Baik, kalau begitu. Terima kasih Mas Umam dan juga Kang Maman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.